peristiwa di Gunung Sinai, terutama ketika Allah hendak memberikan janjinya dalam bentuk 10 perintah, adalah tonggak awal bagaimana Allah menunjukkan siapa Dia sebagai Allah dan Allah memilih bangsa Israel sebagai umat pilihannya. Dan tentu itu aplikasi rohaninya bagi kita. Allah memilih kita sebagai umat pilihannya. Dan yang perlu kita perhatikan, sebelum kita menerima satu tugas, satu janji, satu perintah, satu berkat. Karena hukum Taurat adalah berkat yang berlipat ganda, maka kita perlu melakukan persiapan yang sangat istimewa, menjaga kekudusan, mengasingkan diri. Karena hukum Taurat itu kudus, menggambarkan Allah yang kudus, maka ketika kita menerima itu juga kita harus mengasingkan diri. Dan kita berterima kasih oleh karena Tuhan menjadikan kita umatnya. Bukan kita yang memutuskan itu, tapi atas kebaikan Allah, Allah yang memutuskan kita menjadi umatnya. Supaya kita menjadi umatnya diberikanlah hukum Taurat sebagai tuntunan kita, agar kita benar-benar bisa melihat siapa sebenarnya kegenapan dari hukum Taurat itu. Dan segala perintahnya itu adalah mungkin kita lakukan ketika kita menerima kasih karunia, ketika kita berimankan kepada Allah sebagai kasih karunia, sebagai pemberian, bukan karena usaha kita. Dan penurutan kepada hukum itu bukanlah supaya kita selamat, tapi itu adalah bentuk dari penerimaan kita sebagai Allah yang telah membawa kita keluar dari perbudakan. Maka kita sebagai bangsa yang sudah dipilih Tuhan, yang menjaga kehormatan Allah, kekudusan Allah, maka Tuhan memberikan batasan-batasannya. Kita tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Dan kita harus menguduskan Allah, membuat Allah sebagai satu-satunya Allah yang kita sembah. Dan tidak ada keselamatan lain selain di dalam salib, selain di dalam Kristus. Maka orang yang sudah menerima keselamatan melalui salib Kristus itu akan nyata perbuatannya melalui hukum-hukumnya. Salah satu melalui hukum Taurat atau hukum 10 itu. Itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Begitu pentingnya kita di hadapan Allah sehingga Tuhan mengikat perjanjian di Sinai supaya kita selamat. Mari kita mengimani bahwa Kristus adalah pemberian Allah yang terbesar. Dan mari kita mengimani sehingga kita bisa nyatakan melalui perbuatan-perbuatan kita.